Pak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Kamirun. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sebelum kita melakukan kucing pada hari ini, Pak Ibu, ada beberapa kegiatan awal yang akan saya pertanyakan kepada Bapak. Yang pertama, mendiskusikan tentang rubrik penilaian daripada kegiatan kuis dan kucing ini, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Yang kedua, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kucing pada hari ini. Dan yang ketiga, bagaimana daripada respon kucing Bapak tersebut dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan Bapak tersebut. Yang perlu diingat Pak Adibu, dalam kegiatan kucing pada hari ini ada beberapa hal yang penting dalam kegiatan. Yang pertama tentang kemitraan, yang kedua tentang proses reaktif daripada kucing, yang ketiga memaksimalkan potensi atau kemampuan daripada kucing. Ibu ya. Siap. Jadi pertanyaan yang akan saya sampaikan pada Pak Adibu yang pertama adalah, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam kegiatan kucing supervisi akademik pada hari ini? Baik Pak Kamirun, kompetensi yang akan saya kembangkan ada 3, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua kehadiran pedung, yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Terus potensi yang bagian mana yang sangat spesifik yang akan Bapak kembangkan? Ya tentu saja akan saya lakukan dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terus indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan pada saat kucing ini dilaksanakan? Saya akan berusaha agar kucing saya mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahannya sehingga dia dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke Pak Adibu, mungkin demikian daripada pra-observasi dalam supervisi akademik ini. Selanjutnya kami silakan kepada Bapak untuk melakukan kegiatan kuc dan kucing supervisi akademik pada hari ini. Terima kasih Pak Adibu, silakan. Assalamualaikum Pak Sardin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak, hari ini saya ingin mengajak Bapak untuk mengobrol mungkin agak sedikit lama. Kira-kira Bapak keberatan atau tidak Pak ya? Justru itu Pak, seperti yang saya katakan kemarin, sepertinya saya perlu teman bicara untuk memecahkan masalah yang akhir-akhir ini sedang saya hadapi. Baiklah Pak, semoga pembicaraan kita ini bermanfaat. Nah, itu yang saya harapkan Pak. Akhir-akhir ini saya perhatikan Bapak sepertinya tidak bersemangat. Nah, ada apa yang mengganggu pikiran Bapak sebelumnya? Terima kasih Pak sudah memperhatikan saya dan bersedia membantu saya Pak. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu ini Pak Sardin? Saya hanya ingin dapat solusi dari masalah saya Pak. Lalu apa yang akan menjadi tujuan akhir melalui obrolan kita hari ini Pak? Saya itu masih bingung kenapa akhir-akhir ini saya menjadi kurang bersemangat mengajar, sering tidak fokus di kelas Pak. Coba ceritakan kepada saya apa yang Bapak rasakan saat ini. Saya merasa saat mengajar ini murid-murid kurang memperhatikan saya Bapak, dan ini membuat saya kurang bersemangat. Apa yang membuat Bapak merasa kurang bersemangat itu Pak? Saya merasa murid-murid tidak bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik. Maksudnya murid-murid jadi tidak belajar atau bagaimana Pak? Tidak jelas juga, saya hanya saja merasa setiap saya masuk di kelas itu murid-murid itu kurang termotivasi, mereka seperti malas dan tidak bersemangat untuk belajar di kelas. Baiklah Pak, saya mengerti maksud Bapak. Sekarang
coba Bapak jelaskan dulu bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama Bapak mengajar di kelas. Seperti biasa Pak, setelah berdoa saya melakukan persepsi, menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, kemudian saya menyampaikan materi dan murid menyimak, lalu mengerjakan penugasan. Ketika mereka mengerjakan tugas ini kan terlihat itulah mereka kurang bersungguh-sungguh, kurang semangat, diajak tanya jawab itu kurang aktif. Kemudian terkadang ada saja murid yang tidak bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Apa ya ada yang salah dengan proses ini Pak? Ya baik, menurut Bapak itu salahnya di mana itu Pak? Sepertinya ini juga Pak, murid-murid susah menangkap penjelasan dari saya. Oh begitu, baiklah saya ingin tahu apa yang selama ini sudah pernah Bapak lakukan untuk bisa membuat murid semangat belajar Pak? Ya, saya sudah coba beberapa kali mengajak mereka bermain dalam pembelajaran. Kemudian saya mengadakan diskusi kelompok, memberikan kuis atau game belajar, saya putarkan video, mengajak belajar di luar kelas. Tapi setelah kegiatan itu berakhir, mereka ini tetap saja kurang bersemangat Pak. Apakah ini sudah berlangsung setiap hari atau pada hari-hari tertentu saja Pak? Tidak juga, cuma sekitar ada momen ketika malas, ada juga ketika mereka antusiasnya Pak. Nah, kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran yang Bapak lakukan sebenarnya sudah menyenangkan dan belum tentu juga membosankan bagi murid. Jadi yang membuat Bapak merasa kurang semangat hanya saat mengajar pada pelajaran tertentu kan? Ya. Baiklah kalau begitu, berarti Bapak sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat Bapak mengajar itu apa saja. Terus ada lagi tidak yang menurut Bapak yang menyebabkan kurang semangat dalam mengajar? Ini Pak, sepertinya ada Pak. Saya hanya ingin murid saya selalu bersemangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran saya. Nah, kira-kira apa rencana ke depan yang akan dilakukan dari beberapa penjelasan Bapak tadi? Mungkin saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga itu murid lebih aktif dan senang dalam belajar. Oh, luar biasa Bapak. Kira-kira apa prioritas utama Bapak setelah ini? Pertama, mungkin saya akan memperbaiki suasana hati saya dan akan semangat dalam diri saya. Kemudian begitu semoga murid mendapat imbas dari semangat saya. Nah, itu langkah yang tepat sekali Pak Sardin. Ada hal lain yang mungkin ingin Bapak lakukan? Itu Pak, ini kemarin sempat saya lihat Bapak saat mengajar, kemudian murid lihatnya itu mengatur napas. Itu bagaimana Pak bisa memberikan semangat siswa itu Pak? Oh, itu namanya penerapan pembelajaran sosial emosional dengan teknik STOP, di mana siswa kita ajak fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat baru. Jadi nanti kita bisa bersama-sama belajar tentang kompetensi sosial emosional, apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar siswa lebih bersemangat dalam belajar. Ya Pak, insya Allah saya akan mencoba mengikuti langkah Bapak. Baiklah Pak, nanti akan saya diskusikan materi PSE ini bersama rekan-rekan guru yang lain. Kalau tidak, nanti saya akan share di grup PA tentang PSE dan KSE ini, bagaimana penerapannya serta apa manfaatnya. Nanti Pak Sardin bisa ingatkan saya Pak. Insya Allah saya ingat. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak dalam hal ini? Nanti saya akan mencoba berkolaborasi dengan teman-teman guru di sekolah ini untuk membantu saya dan kami nantinya bisa belajar bersama Pak. Baik Pak, dari hasil diskusi kita hari ini, coba Bapak gambarkan lagi komitmen apa yang Bapak lakukan untuk kembali bersemangat mengajar yang nantinya berdampak pada semangat belajar murid di kelas. Itu pertama, saya akan memperbaiki suasana hati saya,
lebih dahulu dan mencoba memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian juga saya ingin mengajak rekan-rekan guru di sini untuk belajar bersama tentang bagaimana itu pembelajaran sosial emosional yang Bapak maksudkan tadi. Nah, bagus sekali Pak Sardin, semangat Pak. Saya yakin Bapak pasti bisa, tetap semangat demi anak didik kita. Semangat juga Pak. Terima kasih atas diskusinya hari ini. Saya menjadi lega dan lebih bersemangat karena dibantu menemukan solusi permasalahan dari saya Pak. Sama-sama Pak Sardin. Assalamualaikum Pak Adibu. Waalaikumsalam Pak Kamirun. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Tadi Pak Adibu sudah melakukan uji dengan Pak Sardin. Sekarang di sesi pasca ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertanyaan saya yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bapak? Saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab Pak. Memang saat proses uji tadi saya sudah observasi Bapak. Dari catatan saya melihat apa yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan alur cerita dan telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kucing Bapak, dan kesesuaian konsep kucingnya sudah ada dalam kegiatan kucing tersebut. Terus kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan berdasarkan hasil uji tadi? Baik Pak, saya ingin lebih memahami lagi proses untuk melakukan coaching sehingga saya lebih baik lagi ketika melakukan coaching selanjutnya. Oke, alhamdulillah kalau begitu Pak Adibo ya, telah melakukan kegiatan supervisi akademik ini, dan apa yang dilakukan Pak Adibo sesuai dengan keinginan kita, bahwasannya sesuai dengan alur cerita dan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot serta respon yang baik daripada kucing, sehingga mudah-mudahan ke depannya Pak Adibo beserta Pak Sardin bisa menjadi yang lebih baik lagi. Oke? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Adibo, dan terima kasih juga waktunya Pak Adibo ya. Bapak telah siap bersedia untuk kita kerjasama yang baik ya. Baik. Terima kasih Pak Adibo. Sukses selalu. Assalamualaikum Pak Adibo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sardin. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa kembali bertemu Pak dalam proses coaching. Hari ini saya akan bertanya kepada Bapak melalui proses coach. Sebelum Bapak melakukan coaching kepada Pak Adibo, sebagai awal kegiatan ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertama-tama kita akan, atau saya akan menanyakan tentang rubrik penilaian. Kemudian hari ini, apakah kegiatan Bapak yang akan lakukan sesuai dengan alur kita? Oke. Kemudian Bapak apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Bapak, Pak Adibo ini sebentar. Selanjutnya, bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan Bapak sebagai coach? Nah, Pak Kamil, ada beberapa prinsip-prinsip coach yang harus Bapak perhatikan ya, yaitu kemitraan, kemudian proses reaktif, memaksimalkan kemampuan atau potensi. Selanjutnya, dari beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan di sini Bapak lah, saya tambahkan kembali. Yang pertama itu, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dari kuci ini? Jadi kegiatan kucing daripada hari ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama, mendengarkan aktif. Yang kedua, kehadiran penuh. Dan yang ketiga adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya sampaikan kepada kuci pada hari ini. Selanjutnya, potensi mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan? Potensi yang lebih spesifik yang saya akan kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan
membuat pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya, yang terakhir Pak ya, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan pada kuci hari ini? Indikator yang saya inginkan pada kuci hari ini yaitu bahwasannya kuci hari ini dia mampu atau dapat menyelesaikan permasalahannya atau bisa membuat langkah-langkah daripada metode pembelajaran untuk di kelasnya. Oke. Baik Bapak, mungkin cukup sekian untuk observasi hari ini. Selanjutnya dalam Supervisi akademik, Bapak akan melaksanakan proses uji antara Bapak dengan Adibo, yang insya Allah kalau setelah itu kita akan kembali lagi di pasca observasi. Pak, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Adibo. Gimana kabar Pak Adibo? Alhamdulillah baik Pak. Mohon maaf Pak Kamirun, saya jadi mengganggu waktunya ini Pak. Tidak apa-apa Pak. Silakan kalau memang ada permasalahan yang mau disampaikan Pak Adibo. Begini Pak, saya mau curhat tentang permasalahan saya. Apakah Bapak bisa membantu saya? Dengan senang hati Pak Adibo. Kira-kira apa permasalahan Pak Adibo? Sampaikan saja Pak. Insya Allah akan bisa solusi. Saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah dari permasalahan yang saya hadapi Pak. Masalahnya apa Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Sederhana saja Pak, ada siswa saya yang tidak datang tepat waktu. Bagaimana bisa Pak? Lalu Bapak yang mendapati siswa datang tidak tepat waktu tersebut? Iya Pak, kalau menurut saya anak ini sebenarnya masalahnya mungkin kurang diperhatikan sama orang tuanya Pak. Karena setiap datang pasti terlambat, sebelum ditanya sudah sedih. Jadi saya juga seorang guru merasa terharu Pak. Begitu. Terus setelah Bapak mengetahui bahwasanya anak tersebut sering terlambat, apa yang Bapak lakukan? Saya sudah berusaha bagaimana caranya agar anak itu tidak terlambat lagi Pak. Bapak kan tahu siswa tersebut sudah sering terlambat. Gimana tanggapan kedua orang tua anak tersebut? Nah, orang tuanya juga sudah pernah saya panggil dengan cara menyuratinya, tetapi orang tuanya tidak mengindahkan surat yang saya kirim. Sampai sekarang juga anak itu masih tetap datang terlambat. Padahal segala cara sudah saya lakukan Pak. Lalu bagaimana tanggapan setelah orang tua anak itu tidak ada respon? Padahal Bapak sudah segala cara Bapak lakukan. Anak itu pernah datang datang tidak tepat waktu Pak. Pada saat hari piket saya, pada saat itu orang tuanya anak itu mengantar ke sekolah. Karena anak itu terlambat, orang tua anak itu marah-marah di depan pintu gerbang. Bilang lagi itu, tapi itu tidak punya. Oh seperti itu. Kalau begitu saya tanya Bapak, apa yang Bapak telah lakukan selama ini? Seperti yang saya ceritakan tadi Pak, saya menyurati orang tua anak itu. Tapi itu Pak, orang tuanya tidak menanggapi surat yang saya kirimkan. Mengapa Bapak tidak langsung ke atasannya Bapak atau kepala sekolah untuk menyampaikan hal ini? Menurut saya sebelum saya langsung kepada kepala sekolah, saya mengambil langkah-langkah sendiri Pak. Siapa tahu masalah ini bisa saya atasi sendiri. Karena saya pikir masalah ini tidak akan serumit ini Pak. Saya sudah lakukan sesuatu yang dapat memudahkan siswa tersebut. Sebenarnya sudah bagus Pak. Seharusnya Bapak kalau sudah mengambil langkah seperti itu, menemui kebuntuan, Bapak langsung bisa menghadap ke kepala sekolah. Betul juga itu Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang sering melakukan kesalahan yang sama, seperti tidak datang tepat waktu itu Pak. Itulah pentingnya Pak, kita untuk saling diskusi, tukar pikiran, sehingga dapat menyelesaikan masalah ini. Saya pikir itu ada benarnya juga Pak. Setelah Bapak bercerita permasalahan Bapak kepada saya, terus apa yang Bapak rasakan pada saat ini? Terus terang beberapa hari ini saya merasa tidak nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah saya kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya
pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman saat itu? Sebetulnya yang tampak saya rasakan yaitu resah dan tidak nyaman. Jangan sampai masalah ini tidak terselesaikan, Pak. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Bapak merasa tidak nyaman, bahwasannya jika permasalahan ini sampai berlarut-larut dan tidak dapat diselesaikan dengan baik dengan kepala sekolah dan orang tua, maka akan timbul permasalahan-permasalahan selanjutnya. Itu. Iya, Pak. Sepertinya saya harus langsung saja kepada kepala sekolah, Pak. Kalau menurut saya untuk masalah ini, Pak, bisa Bapak merefleksi dan mempersiapkan diri jika nantinya Bapak kepala sekolah itu tahu permasalahannya, bahwasannya ada siswanya Bapak yang sering terlambat, maka Bapak harus siap untuk menyiapkan daripada jawaban-jawaban yang akan dipertanyakan kepala sekolah kepada Bapak. Iya, demikian mudah-mudahan itu, Pak. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana Bapak ke depannya? Saya berencana untuk membicarakan hal ini kepada kepala sekolah. Mungkin kepala sekolah akan memberikan saya solusi. Lalu, apakah ada hal lain yang akan Bapak lakukan? Saya akan menemui kedua orang tua siswa tersebut untuk selalu mendorong dan memotivasi anaknya supaya jangan selalu terlambat ke sekolah lagi. Lalu, bagaimana dengan proses Bapak selanjutnya? Setelah ini, saya akan berusaha supaya anak tersebut tidak terlambat lagi. Saya akan mendekatkan diri kepada anak-anak yang sering melanggar aturan yang sudah kita sepakati bersama, dan saya akan selalu terapkan tentang kedisiplinan kepada diri saya. Saya akan terapkan juga supaya siswa merasa nyaman, tenang dengan cara tersebut. Langkah yang baik dan saya sangat setuju, Pak. Syukurlah sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, saya agak khawatir takutnya salah langkah, Pak. Syukurlah kalau Bapak sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah baik direncanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk hal itu, dalam proses anak masuk tidak tepat waktu, saya akan mengacu pada kesepakatan yang pernah kami sepakati bersama, dan kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari kepala sekolah tentang keyakinan kelas. Lalu dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk melakukan rencana tersebut? Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru supaya kami bisa bersama-sama saling mengingatkan kepada anak-anak supaya datang tepat waktu. Itu suatu ide yang bagus, Pak. Mudah-mudahan segala sesuatunya dapat diselesaikan dengan baik dan Bapak dapat menjalankan tugas dengan rasa hati senang, bahagia, nyaman, dan aman. Ya, Ibu ya. Terima kasih banyak Pak Kamirun untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya sudah merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan. Amin, Pak Dibu. Ya. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia Pak Kamirun. Sama-sama Pak Dibu. Oke. Assalamualaikum Pak Kamirun. Waalaikumsalam Pak Sardin. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Sardin. Selamat siang Pak Kamirun. Siang. Tadi Bapak sudah melakukan cuci bersama Pak Adibo. Siap. Sekarang di sesi pasca. Selanjutnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertanyaan itu yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Adibo? Indikator yang saya inginkan terhadap cuci saya bahwasannya apa yang saya lakukan tadi sesuai dengan alur tirta, di mana terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, kemudian saat proses kuci, tadi saya sudah observasi dari catatan saya di sini, saya melihat Bapak sudah lakukan sesuai dengan Bapak tadi ya, alur tirta, yaitu tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu sudah sangat sesuai Bapak ya. Kemudian
Bapak sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot mengenai kesesuaian konsep kucing yang sudah ada dalam kegiatan kucing tadi. Nah, selanjutnya Bapak ya, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan berdasarkan hasil kucing tadi? Kompetensi yang akan saya kembangkan berasal dari kuci tadi. Ya, Saya lebih mendalami lagi proses kuci-kuci selanjutnya sehingga saya lebih baik pada kuci-kuci selanjutnya. oke. Alhamdulillah Pak, ya mungkin kita sudah Alhamdulillah. berada di sesi terakhir ini Pak ya. Siap, Pak. Semoga kegiatan supervisi ini dapat selalu berlanjut. Siap, siap. Ya, ada kontinunya Pak ya. Oke, siap, Pak. Semoga juga kita bisa melaksanakan lebih efektif lagi. Terima kasih, Pak. Demikian Pak ya. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tadi. Gimana kabarnya Pak Sardin? Alhamdulillah baik Pak. Sebelum kita melakukan kucing, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada kucing kita hari ini, coach dan kuci akan saya amati dan nilai sesuai dengan alur penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada kuci dan juga bagaimana kuci tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan. Dan jangan lupa dalam kucing agar disesuaikan dengan prinsip kucing diantaranya kemitraan, proses reaktif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada kucing kali ini? Soalnya yang akan saya kembangkan Pak itu yang pertama mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh. Setelah itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik? Kalau di sini mungkin saya lebih mengarah kepada kehadiran penuh dengan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Sardin dalam proses coaching kali ini? Di sini indikatornya yang saya lebih fokus pada memberikan tanggung jawab serta memberikan beberapa solusi Pak. Demikian dulu Pak Sardin atas observasi kita kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap kucing. Terima kasih buat kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Pak. Mohon maaf, Pak. Saya mengganggu waktunya Bapak sebentar saja. Ya tidak apa-apa Pak. Begini, Pak. Saya mau curhat tentang permasalahan saya. Apakah Bapak ada waktunya? Dengan senang hati Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi ini, Pak. Iya, kira-kira masalahnya apa Pak? Coba Bapak ceritakan yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa bantu Pak. Apakah Bapak masih ingat pada saat supervisi dari pengawas sekolah yang dilakukan beberapa hari yang lalu? Bagaimana bisa Pak? Lalu apa yang bisa Bapak lakukan? Itu pengawas, dia mengkritik daripada cara saya mengajar. Kalau menurut Pak sebenarnya masalahnya apa Pak kira-kira? Kalau menurut saya itu masalah sebenarnya tidak serius, Pak, karena saya mengajar itu menggunakan daripada peralatan laptop dan infocus. Kalau tidak serius yang bagaimana itu Pak kira-kira? Pengawas mengkritik tentang mengajar saya. Oh, proses mengajar Bapak ya? Bagaimana Iya. Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau bagaimana sehingga sampai dikritik Pak? Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau, kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan sumber-sumber
bisa dari buku, bisa dari referensi perpustakaan dan sebagainya. Begitu, Pak. Oke, jadi masalah begitu ya. Kalau begitu saya tanya Bapak dulu, selama ini Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar apa? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajar siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Kemudian mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Karena begini, Pak, menurut pribadi saya, Iya. sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Oh iya. Begitu. Sebenarnya ini sudah bagus Pak ya. Lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa kan berbeda-beda Pak. Dalam mengajarnya pun pasti juga berbeda-beda. Betul juga, Pak. Karena kenapa saya tidak pikirkan selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Iya, itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Pak, supaya ini Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga Pak. Saya pikir ada benarnya juga, Pak ya. Nah, setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang, Pak, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah itu pikiran terus dengan masalah-masalah ini. Akibatnya pekerjaan saya yang lainnya itu terbengkalai. Oke. Lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Sebenarnya yang membuat saya tidak nyaman itu bahwasannya jangan sampai Bapak pengawas ini melapor kepada kepala sekolah. Saya takut nanti akan saya jadi masalah di kemudian hari. Jika saya menyimpulkan yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya, karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan Bapak memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya ya, Pak. Kira-kira Bapak pengawas ini memanggil saya untuk ditegur atau enggak, Pak ya? Kalau menurut saya untuk masalah ini mungkin Bapak tinggal merefleksikan dan mempersiapkan diri saja. Jika ditegur oleh pengawas harus siap menjelaskan lagi masalah yang sebenarnya terjadi, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar, mungkin kira-kira begitu Pak ya. Oh iya. Kalau begitu saya harus siapkan pertanyaan-pertanyaan, Pak ya. Ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya, Pak. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa kira-kira rencana ke depannya Pak? Saya juga akan menemui pengawas dan saya minta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks dan minta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan tugas pembelajarannya dengan baik. Oke. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak nanti di kelas? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena sudah merasa nyaman para siswa tersebut. Langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali. Saya sangat setuju tuh Pak. Syukurlah, Pak. Sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takutnya salah langkah gitu loh. Syukurlah sekarang kalau sudah Bapak lega, kemudian dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, kira-kira apa komitmen Bapak dalam menyelesaikan untuk menjalankan rencana itu? Komitmen saya bahwasannya saya harus mengacu kepada kurikulum dan menggunakan buku pembelajaran teks. Oke, lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan komitmen tersebut? Masih dalam pikiran saya, Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan beberapa teman
ataupun teman sejawat ataupun teman-teman guru mapel sehingga dapat hal ini dapat dilaksanakan dengan baik. Oke, itu yang ide yang sangat bagus Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana yang tenang tanpa ada rasa ragu dan dihantui tidak rasa nyaman Pak ya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya Bapak Sardin, telah meluangkan waktunya sehingga memberikan solusi daripada permasalahan saya ini, dan mudah-mudahan kedepannya saya bisa menjalankan tugas ini dan apa yang diinginkan sama kepala sekolah dan pengawas dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Mas Sardin. Oke, terima kasih banyak Pak ya. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum Pak Sardin. Waalaikumsalam Pak Abibo. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Tadi Bapak sudah melakukan coaching kepada Pak Kamirun. Sekarang di sesi pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Ya. Pertanyaan saya yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Kamirun tadi? Nih, alhamdulillah setelah saya melakukan coaching, ini ada proses yang saya temukan atau yang saya lakukan itu sesuai dengan alur tirta, yaitu tujuan umum, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, serta yang terakhir itu tanggung jawab Pak. Baik, kemudian saat proses coaching tadi, saya sudah observasi dari catatan saya melihat apa yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan alur tirta dan telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan kesesuaian konsep coachingnya sudah ada dalam kegiatan coaching tadi. Potensi apa lagi yang akan Bapak Sardi kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Nah, insya Allah rencana kedepannya nanti ini kompetensi yang akan saya tingkatkan itu bagaimana caranya saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot dan mengidentifikasi masalah itu secara klasikal Pak. Alhamdulillah Pak Sardin telah melakukan kegiatan supervisi akademik pada hari ini, dan terima kasih atas waktunya Pak Sardin. Semoga kedepannya dapat menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.